Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Perumdam Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk menjadi pelanggan baru di Perumda R6 Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro. Dan bersama saya hari ini sudah ada Kepala Sub Bagian Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran Perumda Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro, Bapak Yuda Adia Rahadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Monggo mungkin bisa diperkenalkan kepada teman-teman, Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Yuda Adia Rahadi. Untuk sementara ini saya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran PDAM Tirta Buana Bojonegoro. Baik, sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bapak, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjadi pelanggan baru di PDAM. Baik. Mungkin kan teman-teman yang ada di rumah masih belum tahu bagaimana caranya, prosedurnya, syarat-syaratnya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang itu, Bapak. Boleh. Sebelum membahas tentang itu, sebenarnya kelebihan dari memakai PDAM itu sendiri apa sih, Bapak, dibandingkan dengan kita tahu sekarang banyak perusahaan-perusahaan air yang lain gitu. Iya, betul. Baik, pertama-tama saya ingin memberikan informasi bagi calon pelanggan PDAM Tirta Buana Bojonegoro bahwasannya Kabupaten Bojonegoro memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sekarang kita mulai memasuki atau mungkin sudah memasuki musim kemarau, di mana otomatis suplai air untuk kebutuhan sehari akan berkurang. Untuk itulah kita dari PDAM Tirta Buana Bojonegoro tampil untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari hidup kita sebagai manusia, yaitu air yang terutamanya. Nah, otomatis dalam memenuhi kebutuhan itu kita memperhatikan standar-standar tentang penggunaan air konsumsi ya, yaitu dari segi mutu, kemudian dari segi mutu dan operasional. Jadi ketersediaannya, kami berusaha menyediakan air itu 24 jam. Kami berusaha, memang ada di beberapa daerah tertentu yang belum bisa kami wujudkan, tapi minimal kami berusaha ke arah sana dan sudah ada rencana-rencana ke depannya. Kemudian yang untuk mutu, kami PDAM Tirta Buana Bojonegoro melalui uji-uji klinis, ada uji labnya. Jadi air baku kita itu sudah melalui uji laboratorium. Jadi di uji laboratorium kami tentunya bebas dari bakteri dan lain-lain yang ambang batasnya sudah ditentukan oleh ada standar nasionalnya, terutama tentang bakteri E. coli. Jadi perlu diketahui oleh calon-calon pelanggan bahwa air PDAM terutama air bakunya sudah bebas dari bakteri E. coli. Apa itu bakteri E. coli? Itu suatu bakteri yang sangat berbahaya. Jadi ada sumber yang mengatakan kalau bakteri E. coli itu tidak mati di 1000 derajat. Ya, dimasak pun tidak mati gitu. Jadi bakteri E. coli itu akan berbahaya untuk yang istilahnya yang masih kecil ya, pelanggan-pelanggan atau pengguna air yang masih di bawah umur. Jadi dia masuk lewat sela-sela jari dan itu nanti terasa sekian puluh tahun ke depan baru ada ininya. Jadi insya Allah kami sudah melewati itu dan sudah dinyatakan aman. Oke, kita masuk ke tadi bagaimana kelebihannya dari PDAM. Jadi PDAM itu berusaha menyediakan air 24 jam. Dalam arti itu air yang dibeli oleh pelanggan, ya, yang dibeli oleh pelanggan itu akan tersedia di rumah pelanggan itu 24 jam. Artinya kami berusaha. Jadi air itu tidak bisa keluar dengan sendirinya, harus ada tekanan. Nah, tekanan itulah yang menyebabkan air itu tersedia 24 jam 24 jam apa tidak. Kami berusaha selalu memperhatikan
air itu bisa sampai ke pelanggan dengan cara memperhatikan teknisnya, ya. Pompanya kita perhatikan, mungkin ada regenerasi pompa. Jadi kita akan perhatikan hal-hal seperti itu. Kemudian untuk keistimewaan yang lain, saya rasa tadi sudah ya, dari segi mutu, kemudian ketersediaan, mungkin juga ini kita berbicara gini. Pengalaman kami rumah aja atau mungkin perumahan, itu pengalaman kami yang ada atau menggunakan PDAM itu mempunyai nilai value-nya yang lebih tinggi. Artinya baik dia itu nanti kalau dia mau menjual atau nilai rumah itu akan naik dibandingkan kalau dia memiliki air baku dari sumur. Jadi dia ngebor sendiri dengan PDAM, itu pasti dari harga jualnya beda. Jadi itulah salah satu keuntungan kalau kita menggunakan air PDAM, bahwa value dari aset kita itu meningkat. Mungkin gitu kalau keuntungannya. Baik, sudah dijelaskan beberapa keuntungan atau kelebihan dari memakai PDAM ya teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah sudah tahu, biasanya kan setelah sudah tahu kelebihan-kelebihannya jadi tertarik Bapak untuk kemudian mendaftar untuk menjadi pelanggan PDAM. Nah, untuk syarat-syaratnya sendiri, itu apa Bapak yang harus disiapkan oleh pelanggan? Oh, aku mau daftar PDAM, itu caranya bagaimana Bapak? Baik, ya baik. Jadi begini, untuk menjadi pelanggan dari PDAM Tirta Buana Bojonegoro, syarat mutlaknya adalah bahwa kanan kirinya sudah ada pelanggan lama. Jadi ada jaringan. Jadi tersedia jaringan, artinya calon pelanggan tersebut di kanan kirinya atau depan belakangnya itu sudah memiliki jaringan PDAM. Otomatis bisa dikatakan bahwa tekanan di situ sudah memungkinkan. Tapi bagaimana yang tidak? Bisa saja, tapi nanti setelah mengajukan permohonan kita akan membuat RAB. Jadi seperti kelayakan ya. Jadi RAB itulah yang nanti yang menentukan berapa besaran biaya yang harus ditanggung oleh pelanggan. Contoh, suatu kasus bahwa pelanggan tersebut rumahnya terpencil, ya, artinya tangga kanan kiri belum ada, tetapi dia bisa menghimpun atau mengajak tetangganya kanan kiri untuk ikut menjadi pelanggan PDAM. Artinya biaya nanti yang dikeluarkan untuk membuat pipa, jadi pipa itu ada namanya pipa distribusi, ada pipa tersier. Nah, untuk membuat pipa tersier itu bisa ditanggung bersama, jadi tanggung renteng bahasanya ya. Jadi lebih ringan untuk membuat bagi persyaratan pelanggan tadi. Itu juga masih akan ada namanya biaya pemasangan. Biaya pemasangan, pendaftar pemasangannya itu dibagi. Jadi kalau untuk saya jelaskan sedikit ya. Kalau untuk tempat rumah ibadah itu 800.000 untuk saat ini ya. Kemudian rumah tangga itu pemasangannya adalah 1.200.000. Berikut turut itu untuk kantor pemerintah, pendidikan, sosial, tempat usaha itu kurang lebih 1.800.000. Kemudian yang industri besar adalah 2.400.000. Nah, selain syarat-syarat di atas, juga perlu dipahamkan idealnya itu untuk kedepannya sudah mempunyai pemikiran bagi pelanggan itu mempunyai tandon ya. Jadi tandon itu sangat penting. Untuk sementara mungkin bisa dikesampingkan jadi tandon. Tapi untuk kedepannya kami pribadi mengharapkan bahwa setiap pelanggan itu mempunyai tandon air. Gunanya kembali lagi untuk pelanggannya bahwa nanti jika terjadi pemadaman untuk sementara dalam arti untuk perbaikan, waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, pelanggan tersebut mempunyai cadangan air. Itu untungnya. Itu kelebihannya seperti itu. Lah, adapun untuk menjadi pelanggan PDAM tadi setelah melalui pemasangan pendaftaran, kemudian dari pendaftaran nanti akan terjadi survei. Kemudian setelah survei itu keluar RAB, jadi RAB-nya, rancangan anggaran belanjanya itu keluar, nanti baru melakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran akan ada
pemasangan. Jadi kurang lebih waktunya insya Allah tidak lebih dari 1 minggu. Nah, saya ulangi bahwa di dalam pembayaran tersebut kami juga kebetulan mengenalkan beberapa metode. Jadi pembayarannya ada yang bisa dicicil. Dicicil itu tentu kita menggandeng pihak lain yaitu BPR. Jadi nanti prosesnya setelah disurvei, dikumpulkan berkasnya, dikumpulkan di PDAM, kemudian nanti dari PDAM kita akan serahkan ke BPR. Jadi nanti untuk calon pelanggan yang ada di kecamatan-kecamatan nanti akan melakukan pembayaran itu di BPR, ngangsurnya di BPR. Jadi itu cara pembayarannya. Mungkin kalau ada kurang lebih nanti saya tambahkan lagi. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Nah, kemudian untuk berkas-berkas yang harus dibawa saat akan melakukan pendaftaran ini apa saja Bapak? Baik, baik. Tentunya berkas yang terpenting adalah identitas. Jadi identitas pelanggan itu harus jelas berupa KTP. Nah, di sini kadang-kadang timbul pertanyaan bahwa apakah yang mempunyai pelanggan yang ber-KTP itu harus selalu di tempat pemasangan gitu ya. Jadi tidak harus. Contohnya ada pelanggan bernama Pak Dedi gitu ya. Pak Dedi KTP-nya kebetulan masih KTP Lamongan. Tapi dia sebagai keluar rumah tangga menikah dengan orang Bojonegoro kebetulan domisili di Kauman. Nah, otomatis yang menjadi lokasi pemasangan adalah di Kauman, tetapi sebagai penanggung jawab adalah Pak Dedi. Jadi nanti KTP beliau tetap dimuat sebagai penanggung jawab, tapi disertai dengan nomor HP yang aktif. Nah, itu nanti alamat pemasangannya baru kita buat di Kauman, domisili dari rumah tersebut gitu ya. Saya rasa itu mungkin syaratnya hanya itu aja. Materai, Pak. Oh iya, satu lagi untuk diingatkan, jadi ada materainya. Itu plus materai. Baik, gitu aja mungkin. Ya, berarti hanya membawa fotokopi identitas dan materai 10.000 berarti Bapak. Oke, siap. Nah, setelah sudah tahu syaratnya, sudah tahu kelebihannya, mungkin banyak teman-teman juga yang ada promo nggak ya Pak? Ada diskon nggak ya Pak? Nah, kira-kira dari PDAM sendiri ada program-program seperti itu atau enggak Pak? Baik, jadi kami dari beberapa tahun yang lalu itu mempunyai program dicicil. Jadi ada pembayaran lewat kantor ya, jadi in-house ya, membayar secara in-house. Itu mungkin sekarang juga masih belum kita launching lagi, tapi yang jelasnya ada program cicilan tapi ditangani oleh pihak kedua, yaitu Bank BPR. Jadi BPR ini perlu diketahui bahwa itu bank pemerintah, berada di hampir di seluruh kecamatan Bojonegoro sudah ada. Jadi nanti setelah berkas, jadi mekanismenya begini, setelah berkas itu terkumpul di kita ya, di pihak pelayanan, nanti berkas itu akan kita ajukan untuk disurvei kedua oleh pihak BPR, nanti baru pihak BPR yang membiayai untuk pemasangan tersebut. Jadi nanti otomatis pelanggannya akan membayar ke BPR di setiap kecamatan. Baik. Gitu ya. Iya. Untuk itu program cicilan. Kalau untuk program-program diskon yang lain mungkin ada Pak, juga. Kan ada. Biayanya tadi kan sudah dijelaskan 1.200.000, ada yang 1.800.000. Apakah ada program-program lain yang mungkin nggak sih untuk masyarakat ini membayarnya kurang dari itu? Oke, baik. Jadi kami juga sebagai perusahaan bisa dibilang perusahaan skala regional, jadi BUMD, itu kita juga mengeluarkan semacam program-program yang berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi namanya MBR ya. MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kita mempunyai program tersebut dirupakan adalah pemasangan dengan nilai hanya 500.000. Jadi 500.000 itu total biaya 500.000, tapi tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Kalau kurang lebih contohnya itu syaratnya adalah tidak pegawai negeri. Kalau itu kemudian listriknya juga di bawah 1.300
Oh iya, 900 kalau nggak salah ya, untung saya diingatkan. Kemudian banyak lagi syarat-syaratnya, nanti bisa dilihat di kantor. Jadi ada beberapa syarat, kalau nggak salah juga tampilan rumah depan nanti menjadi salah satu tolak ukur juga, di mana itu menjadi syarat untuk membayar tadi yang pemasangan yang hanya 500.000 tadi. Mungkin itu. Baik, berarti ada program di mana calon pelanggan ini hanya membayar 500.000 500.000, untuk betul. pembayaran awalnya Bapak. Iya. Baik, kalau untuk itu promonya apakah dibatasi ada kuotanya atau Oh iya. sebanyak-banyaknya gitu? Jadi untuk tahun ini memang kita ada batasan. Jadi batasan itu artinya kita mempunyai kota. Otomatis kota itu berupa batasan, dan untuk per hari ini kurang lebih sekitar masih tersisa tinggal 40 sambungan rumah. Jadi sambungan rumah artinya kalau untuk yang di atas sambungan rumah nggak berlaku, kantor itu nggak berlaku. Jadi hanya untuk sambungan rumah, tentu saja rumah sederhana, dengan kuota atau jatah tersisa 40 unit, 40 SR. 40 SR, Ya, baik. gitu. Berarti untuk tahun ini hanya tinggal 40 40. saja. Nah, teman-teman mungkin yang sudah Ya, mempunyai cepat-cepat. angan-angan mungkin sebelum-sebelumnya bisa segera datang ke kantor Perumda Air Minum Tirta Buana Kabupaten Betul. Bojonegoro untuk mendaftar. Nah, siapa tahu nanti teman-teman masuk dalam kualifikasi yang mendapatkan promo 500.000 tersebut nggih, Bapak? Ya, betul. Nah, kemudian Bapak, Ya. kan tadi sudah ada promonya juga, untuk pembayarannya juga sudah dijelaskan ya. Ya. Untuk pembayarannya sendiri setelah pendaftaran, Iya. kemudian pasti ada pembayaran. Iya. Betul nggih? Untuk pembayarannya sendiri harus dilakukan di kantor atau bagaimana, Bapak? Iya, memang jadi urut-urutannya adalah sambungan PDM tersebut akan kita pasang setelah lunas pembayarannya. Jadi nanti setelah RAB keluar, jadi hasil survei dari kantor kita ini keluar, yang menentukan besaran biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan itu. Jadi perlu saya jelaskan bahwa nanti itu tidak terpatok 1.200.000 atau 1.800.000 untuk industri, tidak. Jadi nanti kalau ditemukan ada tambahan di lapangan, itu akan menjadikan beban dari pelanggan. Jadi misalnya jaraknya lebih jauh dari jatah yang kita tentukan. Contoh ya, ini saya ulang lagi sedikit. Jatahnya itu adalah 6 meter. Kalau nggak salah 4 meter sekarang kalau nggak salah. 4 meter apa 6 meter untuk pipa masuk ke dalam rumah itu 4 meter. Jadi 4 meter itu nanti diukur dari pipa tersier sampai ke dalam halaman, itu 4 meter. Di luar itu akan dapat biaya tambahan, itu salah satu contoh. Kemudian kalau ada galiannya, jadi standarnya kita 1.200 itu adalah galian tanah. Jika itu nanti kita harus melakukan penggempuran beton atau ada yang kita lobangi, itu mungkin ada biaya tambahan sesuai dengan ada rapnya itu ada nanti untuk biaya tambahannya. Nah, itu setelah terjadi rap, nanti pelanggan akan melunasi di kantor. Setelah di kantor nanti kita akan mengeluarkan surat bahwa ini sudah istilahnya surat untuk sudah lunas pembayaran, jadi nanti diikutkan untuk pemasangan. Gitu. Berarti prosedurnya setelah pendaftaran, ya, disurvei dulu, betul. Kemudian dibuatkan RAB, ya, dan kemudian pelanggan pembayaran ke sini baru dipasang. Begitu nggih? Betul. Baik. Nah, Bapak, karena saya di pelayanan juga, jadi saya banyak menemui kasus-kasus di mana calon pelanggan ini menempati rumah yang sebelumnya sudah pernah dipasang saluran PDAM. Oke. Nah, kemudian ternyata di saluran tersebut itu ada tunggakan, Bapak, sehingga dicabut salurannya. Ya. Nah, untuk prosedur pemasangan baru di tempat-tempat yang seperti itu bagaimana, Bapak? Nah, jadi begini, kami atau pihak PDM itu sebenarnya sangat menyayangkan, meskipun kami tidak bisa menuntut, bahwa setiap penggantian kepemilikan rumah dalam hari ini yang sering terjadi yaitu rumah kontrakan, itu sebenarnya ada semacam pemberitahuan ke kami, ya, bahwa sebagai tanggung jawab pemakai itu minimal mungkin mengabari, Pak, kami di rumah ini kami mengontrak, sekarang sudah kami tinggalkan gitu ya. Jadi itu akan menguntungkan. Jadi sementara ini kan tidak ada. Jadi pemberitaan seperti itu sangat kita butuhkan untuk apa?
Jika terjadi tunggakan di alamat tersebut, kemudian penghuni baru mau mendaftar, otomatis penghuni baru ini harus melunasi tunggakan itu. Gitu. Jadi setelah tunggakan tersebut dilunasi, baru bisa dipasang baru. Jadi selama tunggakan itu belum dipasang di alamat tersebut, jadi alamat tersebut masih mempunyai istilahnya tunggakan-tunggakan harus diselesaikan lebih dulu. Jadi itu menjadi tanggung jawab dari pelanggan baru. Jadi jelas di sini bahwa pelaporan-pelaporan itu meskipun tidak kita wajibkan sebenarnya untuk proses menempati rumah ya yang istilahnya sistem kontrak itu harusnya ada laporan. Jadi tidak mengganggu nanti proses bulanannya juga. Jadi waktu tagihan itu bisa kita buat 0 setelah habisnya pelanggan itu bisa terjadi. Jadi kadang-kadang kita buat tarif itu dalam arti mungkin rumah terkunci kita pikir masih ada orangnya, itu kita buat rata-rata 3 bulan sebelumnya. Tapi kalau ada pemberitahuan nanti bisa kita istilahnya 0 ya, pemakaiannya 0 gitu, seperti itu. Oh baik, berarti harus melunasi tagihan dulu ya, baru betul. Bisa pasang baru. Betul. Baik. Bapak, ini semua pertanyaan sudah dijawab. Baik. Jadi sekarang saya mau menyampaikan kesimpulan kepada Siap. teman-teman. Nah, teman-teman, untuk kesimpulan podcast hari ini, jadi teman-teman yang mau mendaftar silahkan langsung mendaftar ke kantor Perumda Air Minum Tirta Buana Kabupaten Bojonegoro dengan membawa identitas berupa KTP dan materai 10.000 masing-masing 1 lembar. Nah, bagi teman-teman yang merasa masuk dalam persyaratan promo tadi bisa mendaftar juga karena kuotanya hanya tinggal 40 untuk tahun ini. Betul Bapak Nggih? Betul. Nah, teman-teman, mungkin ada tambahan dari Pak Yuda kepada teman-teman, informasi-informasi tambahan, monggo. Baik, jadi sekali lagi bahwa air PDAM ini diadakan dengan niat bahwa kami berusaha menyediakan air bersih selama 24 jam di rumah Anda. Jadi tidak perlu repot-repot mengurus mesin pompa baru apa-apa, cukup dengan mengandalkan kami sudah tercukupi kebutuhan air bersihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa teman-teman. Selesai sudah podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.